Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang telah memberikan amanah kepada kami untuk menyelesaikan tugas presentasi video ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Handayani Saputri dengan NIM 10511010834. Saya dari kelas PAI 2D dan dari kelompok 3. Selanjutnya saya akan memaparkan atau menjelaskan materi terkait toharoh atau bersuci. Pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasanya berasal dari bahasa Arab yang artinya suci dan bersih, baik itu suci dari kotoran lahir maupun dari kotoran batin berupa sifat dan perbuatan tercela. Menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang terbawa di badan. Macam-macam toharoh. Yang pertama, toharoh ma'nawiyah. Toharoh ma'nawiyah adalah bersuci secara rohani dari segala sifat tercela, dosa, dan penyakit hati. Yang kedua, toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah adalah bersuci secara fisik atau membersihkan badan dari hadas dan najis. Selanjutnya, tata cara wudhu. Yang pertama, niat dan basmalah. Berniat dalam hati untuk berwudhu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum memulai wudhu menurut salah satu putusan tarjih Muhammadiyah. Selanjutnya, membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali sambil menyela-nyela jari jemari. Selanjutnya, berkumur dan menghisap air ke hidung. Berkumur-kumur 3 kali dan memasukkan air ke hidung atau biasa disebut dengan istinsyaq, lalu mengeluarkannya atau istinsar sebanyak 3 kali. Tahap keempat yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah 3 kali dari batas tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan ke telinga kiri sambil menggosok-gosokkannya. Tahap selanjutnya yakni membasuh tangan. Membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali, dimulai dari tangan kanan. Tahap selanjutnya mengusap sebagian kepala. Dimulai dari bagian depan kepala hingga tengkuk, lalu kembali ke depan sebanyak 1 kali usapan. Kemudian mengusap kedua telinga, bagian luar dan dalam, menggunakan jari telunjuk dan ibu jari sebanyak 1 kali usapan. Selanjutnya membasuh kaki. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, dimulai dari kaki kanan sambil menyela-nyela jari-jari kaki. Kemudian tertib dan berurutan. Melaksanakan seluruh rangkaian wudhu secara tertib dan berurutan sesuai dengan tuntunan yang ada. Dan tahap yang terakhir adalah doa setelah wudhu. Setelah selesai berwudhu, dianjurkan membaca doa, yaitu syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya kita akan menjelaskan tata cara tayammum. Yang pertama adalah niat. Niatkan dalam hati untuk melakukan tayammum sebagai pengganti wudhu atau mandi besar karena Allah. Yang kedua, membaca basmalah. Disunahkan membaca bismillah sebelum melakukan tayammum. Tahap yang ketiga yakni menepukkan tangan. Letakkan kedua telapak tangan pada debu atau tanah yang suci. Jika debu sedikit, boleh ditiup agar tidak terlalu tebal. Tahap selanjutnya adalah mengusap wajah. Usapkan kedua telapak tangan pada seluruh permukaan wajah, mulai dari dahi hingga dagu, dan dari kanan ke kiri. Selanjutnya mengusap tangan. Usapkan telapak tangan kiri ke punggung tangan kanan sampai pergelangan. Lalu usapkan telapak tangan kanan ke punggung tangan kiri sampai pergelangan. Kemudian tahap yang terakhir adalah tertib. Lakukan urutan tersebut secara tertib, yaitu wajah terlebih dahulu,
baru kemudian tangan. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait tata cara mandi wajib. Tahap yang pertama adalah niat. Berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Cuci kedua tangan hingga pergelangan tangan. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah membersihkan kemaluan. Bersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian cuci tangan kiri dengan sabun atau tanah jika tidak ada sabun. Tahap selanjutnya adalah berwudu. Lakukan wudu seperti akan sholat. Dimulai dari berkumur, memasukkan air ke hidung, membasuh wajah, tangan, kepala, dan kaki. Tahap selanjutnya yakni membasuh kepala. Guyur kepala dengan air 3 kali. Pastikan air mengenai seluruh kulit kepala. Selanjutnya, meratakan air ke seluruh tubuh. Guyur seluruh tubuh dengan air, dimulai dari sisi kanan, lalu kiri. Pastikan air mengenai seluruh bagian tubuh, termasuk lipatan-lipatan. Dan yang terakhir adalah membasuh kaki. Basuh kedua kaki hingga mata kaki, dimulai dari kaki kanan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah yang dapat saya paparkan terkait materi toharoh atau bersuci. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang telah memberikan amanah kepada kami untuk menyelesaikan tugas presentasi video ini dengan baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.